Football Universe. Kebangkitan Arsenal saat ini tak lepas dari tangan dingin Arteta. Tetapi yang banyak dari kita tidak tahu adalah peran 7 orang staf pelatih penting di belakang Arteta, yang juga bekerja sangat keras guna mengoptimalkan penampilan Arsenal. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Arteta ternyata dikelilingi oleh orang-orang hebat yang membuat Arsenal berkembang sangat pesat saat ini. Para staf pelatih Arteta ini memiliki fungsi dan peran tertentu yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang pertama ada Steve Round. Dia adalah mantan pemain Derby County dan telah memulai karir kepelatihannya sejak tahun 1996. Dia memiliki catatan panjang sebagai seorang asisten pelatih di klub-klub besar seperti Newcastle United, Manchester United, dan juga pernah menjadi asisten pelatih tim nasional Inggris. Keistimewaan Round adalah dia sangat menguasai seni bertahan sebuah tim sepak bola. Hal ini dia pelajari saat masih menjadi pemain, karena posisinya sebagai seorang bek dan saat dia mengambil lisensi kepelatihannya. Segala hal mulai dari taktik serta strategi bertahan, memilih pemain bertahan yang cocok, sampai pada teori bertahan dalam sepak bola modern dikuasainya dengan sangat baik. Arteta memfungsikan Steve Round untuk membenahi pertahanan Arsenal, di mana Arteta sendiri tidak terlalu detail memahami seni bertahan. Nama staf yang kedua adalah Albert Stuijnenforburg. Jika sering menonton pertandingan Arsenal, kita pasti tahu bahwa Albert sering sekali mendatangi Arteta yang ada di pinggir lapangan saat laga berjalan. Dia juga seringkali didatangi Arteta untuk berunding di tengah pertandingan. Hal ini karena Albert memiliki tugas khusus, yaitu untuk mengatur pola serang Arsenal. Seperti kita tahu bahwa permainan Arsenal saat ini sangat kental dengan nuansa tiki-taka dipadukan dengan total football dan Wenger, tetapi diberi sentuhan modern. Untuk mewujudkan permainan yang kita kenal dengan Arteta Ball ini, maka Stuijnenforburg berperan penting dalam menganalisa setiap pola serang Arsenal. Dia juga ditugaskan untuk mencari alternatif solusi jika pola yang disetujui bersama Arteta menemui kebuntuan. Dalam sepersekian menit, Albert sudah harus menyampaikannya ke Arteta, dan sejauh ini dia melakukannya dengan sangat baik. Albert adalah tangan kanan Arteta, yang ketika Arteta terkena COVID-19, maka bangku kepelatihan diserahkan kepada Albert. Kejeniusan Albert adalah buah dari pengalamannya yang cukup panjang di sepak bola. Albert sendiri adalah mantan pemain SC Telstar di Liga Belanda yang pensiun dini karena cedera ligamen. Dia pun kemudian membanting setir dengan belajar dan mengambil lisensi kepelatihan serta menjadi pelatih tim muda Feyenoord. Salah satu muridnya adalah Robin van Persie. Setelah dari Feyenoord, Albert dipercaya untuk melatih tim nasional Belanda U17 yang berhasil dia bawa menjadi juara Eropa. Kemudian dia menjadi pelatih timnas Belanda U21. Pada tahun 2014, dia menjadi asisten Louis van Gaal di Manchester United. Kemudian pada 2017, dia dipercaya melatih KRC Genk di Belgia. Setelahnya dia menjadi asisten Ryan Giggs di timnas Wales. Albert juga adalah salah satu instruktur di KNVB Akademi Belanda. Staf pelatih ketiga adalah Carlos Cuesta. Berbeda dengan dua staf pelatih sebelumnya, Cuesta bukanlah seorang pemain sepak bola. Sejak berusia 18 tahun, dia telah berfokus untuk menekuni dunia kepelatihan dan mendapatkan lisensinya. Dia kemudian melatih di tim U13 Atletico Madrid sambil berkuliah di Universitas Porto.
Di sini dia dibimbing oleh Profesor Victor Freud, yang juga adalah mentor dari Jose Mourinho dalam hal metode kepelatihan sepak bola. Setelah lulus, Cuesta kemudian ke Italia dan melatih tim U17 Juventus. Disinilah Cuesta mendapatkan banyak pengalaman penting. Cuesta kemudian membantu Pep Guardiola untuk menganalisa permainan Manchester City. Dan disinilah dia bertemu Arteta. Pada tahun 2020, Arteta kemudian mengajaknya ke Arsenal. Perannya di Arsenal adalah sebagai orang yang menjelaskan taktik serta strategi Arteta kepada para pemain. Keunggulan Cuesta adalah dia sangat paham taktik sepak bola dan mampu mengkomunikasikannya kepada para pemain dengan penjelasan yang begitu sederhana. Hal ini dilakukannya dengan sangat baik karena dia menguasai 6 bahasa dengan sangat lancar, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia, dan Katalan. Selain menjelaskan taktik untuk tiap individu pemain, Cuesta juga adalah pelatih fisik yang sangat baik, sehingga dia juga mengarahkan pemain untuk membangun dan menjaga fisik mereka masing-masing. Staf pelatih keempat adalah Miguel Molina, yang juga punya latar belakang sama seperti Carlos Cuesta, yaitu melatih di Akademi Atletico Madrid. Pelatih yang satu ini difungsikan Arteta khusus untuk membangun kepercayaan diri pemain dalam pengambilan keputusan. Seorang pemain sepak bola tak hanya mengandalkan fisik dalam bermain, tetapi otak dan kepintarannya juga harus diasah sehingga di tengah pertandingan dia dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Misalnya Saka mendapat bola di sisi kanan penyerangan. Opsinya kemudian adalah melewati pemain lawan atau mengumpan ke pemain terdekat. Dalam sepersekian detik, keputusan harus dibuat. Dan di sini pemain harus pintar agar dapat membuat keputusan dengan tepat. Tugas Molina adalah mengoptimalkan hal ini. Dan sejauh ini dia berhasil membuat pemain-pemain Arsenal dapat mengambil keputusan dengan tepat sehingga permainan Arsenal terlihat indah. Molina mampu mengemban tugas dengan baik karena dia adalah seorang engineering lulusan terbaik Politeknik University of Madrid. Dia juga meluncurkan penelitian yang sangat berguna di dunia olahraga dengan judul Methodological Analysis of the Decision-Making Process dan Optimization of Individual Performance and Development of the Game Model. Tak heran jika Arteta sangat menghargai kejeniusan Molina dalam membantunya. Staf pelatih kelima adalah Nicolas Jover, yang merupakan seorang spesialis analisa bola mati. Tugasnya adalah untuk menyiapkan skema terbaik saat Arsenal diberikan tendangan bebas, corner, atau lemparan ke dalam, atau apapun yang berhubungan dengan bola mati, termasuk penalti. Tidak hanya dalam posisi menyerang, Jover juga harus berusaha menyusun pola bertahan ketika terjadi corner ke gawang Arsenal atau terjadi tendangan bebas ke gawang Arsenal. Dia harus menyusun pagar betis, membuat formula positioning yang tepat ketika tendangan sudut, serta analisa tendangan penalti lawan. Spesialisasi ini memang adalah bidangnya Jover, karena dia memiliki rekam jejak pengalaman yang panjang. Jover sendiri adalah salah satu staf Montpellier yang meraih gelar juara Liga Prancis pertama mereka di tahun 2012. Jover membantu Montpellier dengan analisa pertandingannya yang sangat detail, dan terhadap eksekusi bola mati, Jover membuat pola variasi corner yang jenius dan pola tendangan bebas yang beragam, sehingga perolehan gol Montpellier dari bola-bola mati meningkat drastis. Jover juga pernah menangani timnas Kroasia, kemudian membuat Brentford di Liga Inggris cukup bersinar dalam eksekusi bola mati, serta Jover juga pernah bekerja sama dengan staf pelatih tim nasional Inggris untuk bola mati. Dan yang membuat Arteta tertarik akan Jover adalah saat keduanya bertemu di Manchester City. Kemudian saat Arteta menjadi pelatih Arsenal,
maka Jover pun diminta untuk membantunya. Saat ini Jover berhasil meningkatkan produktivitas gol dari bola-bola mati yang didapati Arsenal. Dan dia juga berhasil membuat pertahanan Arsenal kokoh dan kuat menghadapi bola mati lawan. Staf pelatih ke-6 andalan Arteta adalah Inaki Kanapavon, yang merupakan seorang pelatih kiper. Tugasnya adalah mempersiapkan seorang penjaga gawang tangguh untuk Arsenal. Inaki sendiri merupakan seorang sahabat Arteta yang sama-sama menimba ilmu di Barcelona. Sebagai seorang mantan kiper, Inaki tentu memiliki metode-metode latihan yang dapat meningkatkan kemampuan para kiper Arsenal. Dan saat ini Inaki telah menunjukkan kerja yang luar biasa saat Aaron Ramsdale menunjukkan penampilan fantastis untuk Arsenal. Beberapa fans Arsenal memang tidak terlalu menyukai Inaki karena menurut mereka dia bukan merupakan seorang kiper legendaris. Tetapi Inaki membuktikan kerjanya di lapangan, dan saat ini fans sudah mulai dapat menerima perannya. Staf pelatih ke-7 adalah Per Mertesacker, yang merupakan sahabat Arteta ketika bermain di Arsenal. Mertesacker sendiri seperti kita ketahui merupakan pemain kesayangan Wenger, dan dia juga adalah penggawa tim nasional Jerman yang beberapa kali berlaga di Piala Dunia. Sewaktu Wenger pensiun dan Unai Emery out, sebenarnya Mertesacker juga diminta untuk menggantikannya. Tetapi Mertesacker menolak dan memilih untuk mengusulkan Arteta sebagai head coach, karena Mertesacker merasa Arteta yang lebih jenius dalam hal taktik dan strategi. Mertesacker saat ini bertugas untuk mengembangkan talenta-talenta muda Arsenal di akademi mereka. Dia membantu Arteta untuk mendapatkan pemain muda potensial yang dapat digunakan di tim utama. Arteta sangat senang karena berkat bantuan Mertesacker, saat ini beberapa pemain muda sudah mulai bersinar di tim utama Arsenal. Keberadaan para staf pelatih ini sangat membantu Arteta dalam meracik strategi Arsenal yang tepat. Permainan Arsenal semakin indah dari waktu ke waktu, dan Arteta Ball yang diterapkan terbukti mampu mengangkat prestasi Arsenal di Liga Inggris saat ini.